الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raffa'a insanan idza tazawwaj qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang yang menikah, beliau mengatakan barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, dan semoga keberkahan Allah tetap atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Sahabat mulia Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dikenal dengan khadimun Nabi, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang dari 10 tahun beliau mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyiduna Anas bin Malik setidaknya dengan 3 doa. Allahumma barik lahu fi umrihi, ya Allah berkahi Anas dalam umurnya, wa barik lahu fi rizkihi, dan berkahi Anas dalam rizkinya, wa barik lahu fi dzurriyyatihi, dan berkahi ia dalam keturunannya. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya barokah, akan pentingnya keberkahan. Sehingga para ulama mengatakan
kaum muslimin dianjurkan untuk mencari dan mendapatkannya. Barokah didefinisikan oleh ulama dengan an-nama wa ziyadah, dengan tumbuh dan bertambah. Artinya kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan tersebut akan terus tumbuh dan bertambah. Ulama yang lain mendefinisikan barokah dengan subutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin meyakini bahwa sumber keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas memberikan keberkahan kepada siapa saja atau kepada apa saja yang dikehendakinya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Artinya pada waktu di mana malam itu diberkahi, diberikan kebaikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat-tempat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Baitullah, Masjidil Haram pun Allah berkahi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin." Sesungguhnya rumah Allah atau tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Makkah. Mubarakan. Tempat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah juga memberikan keberkahan kepada seseorang. Bagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diberkahi oleh Allah dimanapun dan kapanpun berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Seluruh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Direkam dalam Al-Qur'an, "Wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait." Rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keberkahannya tetap bagi kalian ahlil bait, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim sampai keturunan-keturunannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak argumen-argumen tentang keberkahan ini baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Lalu bagaimana agar kita dapat memperoleh keberkahan tersebut? Tentu secara tersirat dari apa yang disampaikan khatib tadi kita dapat menyimpulkan, pertama,
terus memperbanyak doa agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun setiap hari kita sampaikan kepada sesama kita, kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian daripada permohonan kita agar kita mendapatkan kebaikan yang terus menerus. Yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keberkahan. Yang kedua dengan tabarruk, thalabul barakah, mencari keberkahan dari peninggalan orang-orang soleh. Dalam sebuah hadis dikisahkan sahabat mulia Urwah bin Mas'ud mengatakan, wallahi in tanakhama nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, kata Urwah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ludah tersebut sampai kepada telapak tangan sahabatnya, lalu ia mengusapkannya ke wajahnya dan ke seluruh tubuhnya. Wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ih. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat menunggu, berebut ingin mendapatkan bekas air wudunya. Jadi para ulama menganjurkan kepada kita untuk mencari keberkahan, tabarruk terhadap peninggalan atau bekas yang telah digunakan oleh orang-orang yang diberikan Allah keberkahan kepadanya. Bahkan orang yang derajatnya lebih tinggi diperbolehkan tabarruk terhadap orang yang derajatnya lebih rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, pernah suatu hari beliau ditawarkan oleh khadimnya, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin diambilkan air wudu dari kendi yang biasa engkau gunakan, atau dari air wudu yang digunakan oleh kaum muslimin? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya lebih suka berwudu dari air wudu yang biasa digunakan oleh kaum muslimin. Dalam riwayat tersebut, fasyarabahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya, wa yarju barakata aidil muslimin, dan berharap keberkahan kaum muslimin. Kita tahu derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kaum muslimin, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, tetapi beliau berharap keberkahan dari umatnya sendiri. Yang ketiga, ada seorang ulama dari Makkatul Mukarramah yang bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu tabaraka wa ta'ala pernah mengatakan bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan. Beliau mengatakan, sabatul ilmi bil mudzakarah. Kokohnya ilmu itu dengan cara mudzakarah, dengan cara mutalaah, menghafal, mengingat-ingat. Wa barakatuhu bil khidmah, dan keberkahan ilmu itu dengan cara khidmah, dengan cara mengabdi, melayani siapa? Melayani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberkahannya tidak hanya akan didapatkan oleh mereka yang berkhidmah, anak dan keturunan mereka pun akan mendapatkan kebaikannya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar jasanya, khidmahnya terhadap hamba-hamba Allah sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat, cucu dan keturunannya dikhidmahi, dihormati, dimuliakan oleh umat-umat Rasulullah karena besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hamba-hamba Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan berkah, maka berkhidmah kepada umat Rasulullah, berkhidmah kepada hamba-hamba Allah, berkhidmah kepada orang alim, berkhidmah kepada siapa saja, umat, baik ummatul dakwah maupun ummatul ijabah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa naf'uhu biridhas syekh, dan kemanfaatan ilmu adalah dengan ridha seorang guru.
Kemudian yang keempat, bagaimana agar kita mendapatkan berkah, yaitu dengan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebuah ayat dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan keberkahan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baik keberkahan yang turunnya dari langit maupun keberkahan yang tumbuhnya daripada bumi. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus, semangat kepada kita untuk terus melakukan kebaikan dan berupaya mencari mendapatkan keberkahan, sehingga Allah berkenan memberikan keberkahan tersebut kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.